Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada minggu hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Redi Apili sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Penatua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Pada Ibu Herlina Weuda dan Saudari Adeline Febriana STH yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader untuk kita pada hari ini. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 1 September tahun 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024, waktu pukul jam setengah 9 pagi atau 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas mimbar, Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Bapak Penetua Timoteus, Song Leader Saudari Griselda Desmonda dan Grisela. Untuk pemain musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Dan pada saat itu kita menggunakan liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk yang kedua. Untuk berita keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan dan itu dapat Bapak dan Ibu lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Dan berita keuangan yang masuk pada minggu pagi ini, kolekte dari sekolah hari Minggu sebesar Rp82.500. Berita kebaktian. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 10, lingkungan pelayanan 2 diterima di tempat hari Rabu sesuai dengan jadwal tanggal 4 September tahun 2024 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Aminah. Petugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, Liturgus Ibu Diakon Nerna Tuti Asi, khotbah firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD, dan song leader Ibu Penetua Esterlina. Diundang kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 jam 18 WIB atau jam 6 sore, tempat kebaktian di Gereja Betania Barimba. Liturgus Bapak Trianterwe Salo, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD dan song leader Bapak Diakon Tris Haryanto. Diundang Bapak Ibu SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya ibadah seksi pelayanan perempuan diterima pada hari Sabtu pada tanggal 7 September tahun 2024 sesuai dengan jadwal pukul 15.30 atau setengah 4 sore
tempat keluarga Ibu Betty Iin Ersanden, lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Sri Sulastri, khotbah firman Tuhan Ibu Pendeta Oktapianti STH, pemain musik Mesya Apriliani dan song leader Ibu Fitriani. Diundang ibu-ibu SPiper untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan untuk ibadah SPRP seperti biasa akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Regina Kristi, khotbah atau pendamping semua pendamping SPRP. Metode sharing pemain musik ini nanti mungkin menyesuaikan pada saat itu. Dan akan kami bacakan undangan akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari Ruben Persaulian Hutahayan dan ibadah syukur mengenang 1 tahun Andika KRAU yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024 pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Ari KRAU, lingkungan pelayanan 2. Dan yang akan bertugas liturgus Ibu Diakon Sariwati, pengkhotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardi Ampung dan song leader Ibu Diakon Nerna Tuti Asi. Dan di sini mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan juga kami sampaikan bahwa hari ini kembali mengundang warga jemaat untuk hadir mengikuti ibadah ekspresi Presot GKE Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 1 September tahun 2024 pukul 16.00 atau jam 4 sore, tempat Gereja GKE Hampatung. Yang bertugas Penetua Diakon GKE Sungai Pasah beserta SPRP GKE Sungai Pasah. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan, undangan mengenang 40 hari Ruben Persaulian Hutahean dan ibadah syukur mengenang 1 tahun Andika KRAU yang akan dilaksanakan kembali kami ingatkan pada hari Minggu 8 September tahun 2024 jam 4 di tempat keluarga Ari KRAU. Yang mengundang keluarga besar Andika KRAU dan Kiki Yulia dan keluarga besar Ruben Persaulian Hutahean. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi menggunakan tata ibadah Hari Pendidikan Teologi. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang gereja, mari kita bersama-sama mendengarkan pengantar ibadah kita pada minggu ini. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Teologi GKE, warga jemaat diajak mendoakan dan mendukung 2 sekolah teologi yang menjadi basis dalam merumuskan teologi GKE, membentuk karakter calon pendeta dan mendidik calon pemimpin gereja. Eksistensi dan kemajuan GKE dulu, sekarang dan di masa depan dipengaruhi oleh peran dan kualitas kedua sekolah teologi ini. Hari ini kita merayakan dan sekaligus menyatakan kasih cinta kita untuk kedua lembaga GKE yang berada di ranah perguruan tinggi, yakni STT GKE dan STAK AW. Tuhan memberkati STT GKE dan STAK AW. Tuhan menolong kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat kembali menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 43. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang keempat. Pada bait yang pertama dinyanyikan jemaat laki-laki, pada bait yang kedua semua jemaat, pada bait yang ketiga jemaat perempuan, pada bait yang keempat oleh semua jemaat.
dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa, mengaku dosa dan ucapan syukur kita. Kita berdoa. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan dengarlah doa syukur kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lalui. Engkau telah membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan dengan damai dan sukacita. Kami merasakan kasih-Mu dalam juang dan gumul yang kami hadapi. Kami merasakan kehadirat-Mu melalui semua ciptaan-Mu di sekeliling kami. Kiranya kami selalu hidup sesuai kehendak-Mu, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersama-sama bersyukur atas karunia-Mu kepada GKE yang tetap setia dalam mengabdi untuk semua kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas dua lembaga pendidikan teologi GKE, yaitu STT GKE dan STAK AW. Kami mohon hati dan kuasa Tuhan senantiasa kepada kedua lembaga ini untuk tetap berjalan pada terang, melayani dalam kasih-Mu, setia dalam memberitakan Injil-Mu, dan teguh sebagai pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat saling menyampaikan salam dengan yang lainnya sebagai ungkapan perdamaian dan komitmen, dimulai oleh pendeta, penetua diakon, dan warga jemaat sambil mengucapkan, jadilah pelaku firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ada purnas Alkitab yang ingin kita baca, yaitu terdapat di dalam Keluaran pasal 32 yaitu terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10 yang demikian bunyinya. Dengan perikop Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah
Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kuberbentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melakukan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Sampai sedemikian jauh. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat kembali memuji nama Tuhan dari NKB nomor 138. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pada bait yang pertama jemaat laki-laki, pada bait yang kedua jemaat perempuan, dan pada bait yang ketiga semua jemaat. Makin serupa Yesus Tuhan. Lembut dan
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Dengarlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemberitaan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami sekalian untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti, memahami, dan menerima firman itu dalam loh hati kami, sehingga firman Tuhan itu dapat berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, melewati hidup kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan itu sendiri. Dan biarlah kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami, diikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Mari Bapak Ibu kita ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Dengan judul pendengar atau pelaku firman, saya akan mulai ayat 19 dan dilanjutkan Bapak Ibu kita bergantian. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadikan pelaku firman, benar saja, sebab tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis kita bersama memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Teologi. Hari Pendidikan Teologi. Ada yang tahu apa itu teologi? Ya, kata teologi bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani. Dua suku kata, theos ya, dan logos. Theos itu berarti Allah, dan logos itu berarti perkataan, pikiran, percakapan. Nah, dengan demikian teologi itu adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Ya, berpikir atau berbicara tentang Allah. Nah, sekarang kita melihat ada satu tempat khusus, tempat belajar, tempat menimba ilmu bagi orang-orang yang ingin belajar teologi. Berbicara tentang Allah, ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Allah. Namun pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, belajar teologi ini bukan hanya pada kalangan-kalangan tertentu, tetapi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, sepatutnya lah kita perlu memahami tentang Allah. Jadi belajar tentang Allah, belajar tentang teologi tidak hanya untuk segelintir orang. Setiap kita pada prinsipnya orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu memahami, belajar lebih dalam lagi tentang Allah. Karena sering dikatakan tak kenal maka tak sayang. Karena ketika kita belajar tentang Allah, maka di situ akan menguatkan iman percaya kita kepada orang yang kita sembah, kepada orang yang kita muliakan, yaitu Tuhan Allah. Percuma kalau kita tidak tahu siapa Allah yang kita sembah. Ya. Karena itu kita perlu tahu siapa Allah itu yang akan berdampak dalam kehidupan keberimanan kita, dalam kehidupan kita menyikapi setiap masalah dalam pergumulan hidup kita. Kalau kita mengenal Allah, itu akan berbeda sekali cara pandang kita, cara kita menyikapi kehidupan ini dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengenal Allah itu, untuk belajar tentang Allah, kita diberi tuntunan melewati Alkitab, kitab suci, firman Tuhan. Jadi Alkitab, kitab suci, firman Tuhan ini tidak hanya sekedar buku,
tetapi dia kitab suci yang berisi perkataan Tuhan, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, ditulis oleh orang-orang yang Tuhan pakai melewati ilham Roh Kudus, firman Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini kitab Yakobus pasal 1 dimulai dengan judul pendengar atau pelaku firman. Apa bedanya orang yang mendengar dan melakukan firman dengan orang yang hanya sekedar mendengar? Pasti beda. Sangat berbeda Bapak Ibu dalam prakteknya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan berarti dia menjadi pendengar yang baik. Ketika dia menjadi pendengar yang baik, tentunya saat mendengar dia mencoba untuk memahaminya. Ketika dia memahami, dia mulai mengerti, dia mulai merenungkan, dan akhirnya dia akan menjadi orang yang melakukan. Dan waktu dia melakukannya, tentu dia akan mendapatkan manfaatnya bagi dirinya sendiri yang pasti. Berbeda dengan yang hanya sekedar mendengar. Yang hanya sekedar mendengar, dia hanya mendengar saja. Setelah selesai mendengar, ya sudah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sudah lewat. Yang penting dengar. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini Rasul Yakobus menyamakan tindakan orang yang mendengar saja, sekedar mendengar tanpa melakukan firman Tuhan. Dikatakan penulis ini seperti menipu diri sendiri. Seperti menipu diri sendiri. Ia mungkin merasa dirinya hebat. Ia mungkin merasa dirinya mengerti banyak firman. Bahkan merasa lebih dewasa rohani. Akan tetapi sesungguhnya ia tidak mengalami dampak luar biasa dari firman itu dalam hidupnya. Sehingga pengetahuan firman itu hanya sekedar pengetahuan untuk dirinya, yang bisa disombongkan, tetapi tidak berdampak untuk perubahan hidupnya. Sehingga firman yang dimiliki menjadi sia-sia. Saudara-saudara, bagaimana cara supaya kita bisa menjadi pelaku firman dan menikmati manfaat dari firman itu? Maka penulis Yakobus di sini mengatakan 3 hal. Yang pertama adalah mau mendengar. Yang termaktub dalam ayat 19, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ayat 19 sampai 20. Manusia diberi 2 telinga untuk mendengar. Mulut berapa? 1. Kita diberi 2 telinga untuk mendengar dan diberi 1 mulut untuk berbicara. Artinya supaya menghindari banyak berkata-kata, ya, banyak berbicara akan membuat orang akan melakukan kesalahan kalau banyak berkata-kata rupanya. Atau kecerobohan, bahkan membahayakan. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kemudian juga Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya pesan Yakobus di sini adalah untuk kita mendengar dengan seksama. Jangan dulu banyak bicara.
Jangan dulu langsung menyerobot. Pada zaman sekarang di era dunia sosial seringkali terjadi kesalahpahaman, bahkan konflik terbuka hanya karena cepat memberi komentar. Ya sekarang tidak langsung mulut tapi lewat media sosial kita lihat. Banyak orang cepat memberi komentar dan memang sepertinya diminta atau dikondisikan demikian supaya like, komen, dan share. Sepotong informasi diperoleh seolah-olah itulah kenyataan yang sesungguhnya, lalu cepat menghujat tanpa cek dan recheck. Ya, cepat menghujat tanpa melakukan pengecekan ulang. Benarkah berita yang disampaikan atau berita itu hanya hoak? Dan komentar-komentar pedas itu memicu konflik. Itu sudah kenyataan yang terjadi. Mau mendengarkan yang pertama, tidak mungkin kita bisa melakukan kalau kita tidak mendengarkan dulu. Karena kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Masalahnya sekarang juga ada banyak orang sekarang ini enggan mendengar firman Tuhan. Katanya firman Tuhan itu tidak menarik, khotbah tidak menarik, membosankan, terlalu panjang dan lain sebagainya. Senang konten-konten saja yang ditonton. Karena hiburannya lucu, bikin ketawa dan lain-lain. Nah, jadi banyak orang sekarang ini enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar melakukan firman Tuhan, pastikan terlebih dahulu diri kita mau mendengarkan. Yang kedua, ayat 21, tanamkan firman Tuhan di dalam hati. Tanamkan firman Tuhan di dalam hati. Artinya kalau firman sudah ditanam di dalam hati, maka kita sudah mendengar dan memahami firman itu. Direnungkan dulu dalam hati. Kalau sudah ditanam berarti tinggal dirawat dan tunggu waktunya untuk menghasilkan buahnya. Yang kita terima, kita renungkan itu. Oh benar ini. Lalu kita mampu melakukannya. Yang ketiga ayat 22. Berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ini berkaitan dengan komitmen. Komitmen itu adalah janji dirimu sendiri. Tujuannya supaya firman yang didengar dan ditanam di dalam hati tadi tidak sia-sia, tetapi tumbuh matang dan siap untuk dituai. Dan siapa yang menuainya dan merasakan manfaatnya? Tentu saja diri kita sendiri. Kita yang merasakan dampaknya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, kita datang berkumpul bersama, beribadah, tidak hanya sekedar duduk di bangku gereja atau duduk secara live streaming, tetapi dalam ibadah ini harus ada manfaat yang diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang kita dengar tadi menegur kita, mengingatkan kita, dan kita punya komitmen mau melakukan apa yang dipesankan oleh Tuhan melewati firman. Dan tidak sia-sia kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena sering dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Memelihara artinya melakukannya. Berbahagia. Firman Tuhan itu yang berkata, kebahagiaan itu bukan dari dunia dan segala hal-hal yang disediakan, kesenangan dunia. Tetapi kebahagiaan kita orang-orang percaya adalah ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan juga memeliharanya, melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak bersama-sama mendengar dan belajar melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas pondasi yang kuat. Sebaliknya, kalau kita tidak lakukan, maka firman itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Kita akan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pondasi yang tidak kuat. Ketika pergumulan datang, masalah datang, robohlah rumah kita itu. Hidup kita.
Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan, memahami, mengerti, dan mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Melakukannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita, untuk pertumbuhan iman kita, dan diri kita sendirilah yang menikmati manfaatnya, yaitu kebahagiaan dan berkat dari Tuhan. Bukankah kita ingin hidup bahagia? Bukankah kita ingin berkat dari Tuhan itu? Karena itu dengar dan lakukan firman Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu keadaan kita, dan Dia berkenan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Nah, biarlah juga ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar seremoni biasa, aktivitas biasa yang terjadwal, tetapi sungguh ibadah yang kita lakukan adalah ingin membangun iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu, kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah dengan seluas-luasnya. Waktu yang tak terbatas diberikan oleh Tuhan. Bersyukur. Pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, membangun iman, kepercayaan kita. Dan jangan lupa juga, Yakobus mengatakan di sini bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar perkumpulan memuji, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan di sini ayat 27, ibadah yang murni, yang tak bercacat adalah ketika kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar melewati firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang adalah kasih itu kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, dengan bagaimana kita juga peduli kepada orang lain. Tidak hanya peduli diri kita sendiri, peduli kepada orang lain. Itu adalah ibadah yang murni, dikatakan oleh penulis kitab Yakobus ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, dan mari menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Kami tadi telah diingatkan oleh Tuhan melewati firman-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur setiap saat, setiap waktu kami diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga pengenalan kami kepada Tuhan berdampak untuk hidup kami. Bagaimana kami dapat menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, dalam sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menuntun kami melewati firman Tuhan yang terus diperdengarkan kepada kami, untuk kami diingatkan, untuk kami ditegur akan segala kesalahan yang kami perbuat, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tetapi Tuhan mau agar kami selalu hidup baru di dalam Engkau. Tuhan mau agar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan berbahagialah kami yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Karena itu dalam ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini, ketika kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, maupun juga warga jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing secara live streaming, peribadahan kami ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, cara kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih dekat dan lebih dalam lagi, sehingga melewati itu kami boleh menikmati manfaatnya, bahwa hidup kami ini dikuatkan di dalam Tuhan, dan kami selalu hidup dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tolonglah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus,
agar tidak cukup kami menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab Tuhan memanggil kami untuk menunjukkan terang kemuliaan Tuhan di mana kami tinggal dan berada, dan menyenangkan hati Tuhan selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Di momen kami pada hari ini juga boleh merayakan Hari Pendidikan Teologi. Kami bersyukur juga buat kesempatan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai kami untuk menjadi sarana saluran berkat. Tuhan berikan kesempatan bagi sekolah tinggi teologi yang mengkhususkan diri untuk mempersiapkan generasi-generasi dalam wadah pendidikan sekolah tinggi teologi GKE yang ada, baik itu STT GKE di Banjarmasin, baik itu juga Stak AW di Pontianak. Dan sekolah-sekolah tinggi ini mempersiapkan sedemikian rupa calon-calon hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di wilayah Kalimantan khususnya maupun pada umumnya di berbagai tempat. Karena itu Bapa, dalam proses pendidikan yang ada di sekolah tinggi teologi ini, Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu agar dalam proses belajar dan mengajar penuh dengan kemurnian dan berdasarkan terang firman Tuhan. Sungguh-sungguh ya Tuhan, memperkenalkan Tuhan dengan baik, sehingga melewati mereka yang telah dipersiapkan ini pada saatnya akan menerapkan itu di dalam jemaat, memperkenalkan Allah bagi jemaat, sehingga semakin banyak warga jemaat yang mengenal Tuhan melewati pelayanan dari pendidikan yang mereka terima di sekolah tinggi teologi. Dan lebih-lebih di atas itu semua, Tuhan saja yang semakin ditinggikan, Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Berkatilah para dosen dan juga mahasiswa agar mereka dapat sungguh-sungguh dan benar boleh setia mengajar, tidak hanya dalam bentuk teori pengajaran, tetapi lebih-lebih juga pengajaran melewati teladan hidup. Berkati mereka ya Bapa. Demikian juga para mahasiswa yang berjuang dalam pendidikan, biarlah mereka kelak juga boleh memenuhi panggilan pelayanan mereka dengan setia, tanpa tergiur oleh dunia ini yang kerap menggoda dan membawa mereka untuk keluar jalur dari panggilan mereka. Tetapi sungguh-sungguh mereka ya Tuhan berkomitmen untuk tetap setia menggapai cita-cita mereka sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Demikian juga dalam pelayanan juga dapat menjadi contoh teladan bagi jemaat, baik itu melewati dirinya secara pribadi, baik itu juga keluarga dan rumah tangganya, sehingga Tuhan tidak ada batu sandungan untuk pemberitaan firman Tuhan melewati pribadi-pribadi yang tidak bisa menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap program kerja dan juga fasilitas-fasilitas studi pendidikan teologi. Biarlah juga Engkau yang memberkati segala sesuatu, Engkau mencukupkan dan Engkau memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pendidikan yang ada. Terima kasih Bapa. Bersama ini juga kami serahkan keberadaan kami jemaat-Mu, keluarga rumah tangga kami masing-masing, usaha dan pekerjaan kami, cita-cita, impian dan harapan kami, peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya dengan pimpinan dan hikmat Tuhan sendiri. Demikian juga anak-anak kami boleh diberkati oleh Tuhan, baik mereka yang dalam masa tumbuh dan kembang
mereka yang menginjak remaja, yang tengah mencari jati diri identitas mereka. Pemuda-pemudi, diberkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi generasi yang takut kepada Tuhan, yang terus dekat kepada Tuhan, tidak salah langkah, tidak salah memilih dan tidak salah memutuskan. Tetapi hikmat Tuhan terus mengiringi langkah hidup mereka, sehingga mereka juga sebagai generasi muda yang dapat menjadi kebanggaan bagi kami setiap orang tua, bahkan juga kebanggaan gereja dan masyarakat. Mereka juga hidup dalam pengabdian untuk keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan pakai mereka sejak muda untuk mendedikasikan diri mereka melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani masyarakat meskipun mereka muda. Allah Bapa di sorga, biarlah mereka juga tidak mudah berputus asa ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan mereka di masa muda. Kuatkanlah anak-anak muda kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan berbagai keterbatasan mereka secara fisik karena faktor usia. Tuhan, Engkau memelihara mereka, Engkau memberikan kebahagiaan bagi mereka di masa tua. Bersama anak cucu menantu, mereka menikmati kehidupan dalam kebahagiaan. Kami juga berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah persekutuan di jemaat Tuhan, jemaat GKI Barimba ini pada khususnya. Berkatilah jemaat ini. Biarlah jemaat ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam kebersamaan, saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami juga hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai. Biarlah kami tetap setia untuk melayani. Kami juga mampu memberikan teladan yang baik untuk jemaat kami. Dan pelayanan yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Tentu yang kami lakukan jauh daripada sempurna, tetapi Tuhan sendiri yang menyempurnakannya untuk kami. Dan Bapak Ibu penatua diakon, bahkan siapapun yang melayani pada hari ini, Tuhan berkatilah pelayanan kami, dan biarlah juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan hadir menolong menopang mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap kesulitan, masalah yang mereka alami. Di dalam Tuhan tidak ada pintu yang tertutup, tetapi Engkau Tuhan selalu membukakan jalan keluar yang terbaik dan menyatakan segala hal yang baik untuk kami. Kami juga berdoa menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Kembali kami mendoakan rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara, yang terus berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Pengobatan secara medis terus dijalani. Biarlah Bapak Engkau menguatkan keluarga ini, menguatkan rekan sekerja kami Ibu Penatua Tara. Ketika ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Tuhan memberikan kepadanya kemampuan untuk bisa merasakan sakit itu dengan lapang dada. Tuhan juga mengurangi rasa sakitnya itu dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, agar ia tetap mampu bersukacita di dalam Engkau, meskipun bergumul dengan sakit yang ada di dalam tubuhnya. Bapa di sorga, pengobatan secara medis yang dijalani, biarlah itu juga Tuhan pakai menjadi sarana baginya untuk ia semakin hari keadaannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan harapan kami, ia boleh dijamah, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Namun untuk semuanya itu, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Juga secara pribadi, ia tidak pernah berhenti berharap akan kasih setia kemurahan Tuhan. Ia senantiasa menyerukan nama Tuhan dalam pergumulannya yang berat ini. Dan ia terus bersukacita di dalam Engkau, ya Bapa di sorga, menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan dan meyakini Tuhan baik dalam hidupnya. Untuk suami, yaitu Bapak Penatua Yuberi beserta dengan anak-anak, kuatkan mereka, berikan juga kepada mereka tubuh yang sehat dan kuat, agar dengan kekuatan kesehatan itu dapat mendampingi
orang yang mereka kasihi yang tengah bergumul, berjuang untuk sembuh ini Tuhan. Kami percaya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Juga warga jemaat-Mu yang lain, biarlah Tuhan juga boleh menguatkan mereka. Kami serahkan warga jemaat-Mu yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidupnya, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya, bahkan yang tidak pernah berhenti berharap, menantikan jawaban dari setiap doa-doa yang dipanjatkan. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya, sesuai dengan cara, waktu dan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam usaha pekerjaan kami. Berkat rejeki, karunia tambah karunia. Kami tidak berkekurangan, tetapi berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami pun tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat untuk hidup kami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan keadaan dunia ini, lebih-lebih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Berkatilah ya Tuhan, di mana sebentar lagi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, kota madya akan dilaksanakan pilkada. Kami akan memilih kepala daerah, baik itu tingkat gubernur, bupati, wali kota. Kami percaya untuk semua itu ada Tuhan di balik itu semua. Tuhan yang merancangkan yang terbaik untuk kami. Sehingga Tuhan pada saatnya nanti, kami pun juga boleh menggunakan hak pilih kami dengan hati nurani dan hati yang bijaksana. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk kami, untuk wilayah kami, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu juga dalam masa-masa ini, berikanlah rasa aman, rasa nyaman untuk kami, kedamaian, ketertiban di wilayah kami. Jauhkan daripada kami segala hal yang dapat membawa perpecahan di antara jemaat maupun masyarakat karena keberbedaan pilihan kami. Tetapi Tuhan hadir, memberikan hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Juga dijauhkan dari segala bentuk propaganda yang ingin memecah belah persekutuan di jemaat masyarakat. Tuhan, kami mohon, Tuhan hadir, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pengantar persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan itu baik dan kasih setianya ada untuk selama-lamanya. Pada saat ini kami diberikan kesempatan memberikan persembahan syukur kepada-Mu ya Tuhan, sebagai pengingat atas apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Janganlah pandang nilainya ya Tuhan, tetapi lihatlah hati kami yang memberi dengan tulus ikhlas kepada-Mu. Berkatilah persembahan syukur yang akan kami kumpulkan, dan berkatilah kami semua.
Terima kasih Tuhan. Amin. Sementara persembahan suku dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 265, bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu. Bukan karena
diundang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat, pergilah dalam kasih Tuhan, jadilah saksi Tuhan kini dan selamanya. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu yang nyata, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.